Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih terkait dengan penjagaan TNI di DPR. Apakah melanggar batas? Saya mau ke Mas Al-Araf. Mas Al-Araf tadi kan disampaikan oleh Pak Made terkait dengan penjagaan TNI di DPR ini kan kalau misalnya semakin dijaga gitu, suara rakyat dalam tanda kutip merasa semakin dibungkam, ini DPR seakan-akan pagarnya semakin tinggi. Anda melihatnya seperti apa, Mas Al-Araf? Ya, pertama, tuntutan rakyat dalam 17+8 itu, poin pertamanya Mas Soleh kalau baca adalah meminta agar pemerintah dan DPR menarik militer untuk tidak lagi terlibat di wilayah sipil dan kembali ke bara. Itu tuntutan pertama 17+8 yang dituangkan oleh teman-teman gerakan masyarakat dan banyak tuntutan lainnya. Jadi kalau tadi dikatakan parlemen dan negara sudah mengakomodasi tuntutan rakyat, yang mana justru berlawanan dengan tuntutan rakyat. DPR, pemerintah justru melibatkan militer jaga gedung DPR, padahal itu tidak dikehendaki oleh rakyat. Mereka ingin militer balik ke barak supaya profesional di bidang pertahanan. Jadi nggak ada itu tuntutan yang dipenuhi dalam konteks itu, padahal itu sederhana sekali gitu. Yang kedua adalah gini, DPR itu rumah rakyat. Nanti ditopeng lagi di Anggota Kompas. DPR itu wakil rakyat, mereka dipilih oleh rakyat. Konsekuensinya mereka harus membuka diri sejauh mungkin terhadap partisipasi masyarakat, bukan menutup dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Ada pengamanan internal, ada kepolisian, ditambah lagi TNI. Pertanyaannya, apa yang ditakuti dari protes sosial yang dilakukan oleh masyarakat? Seharusnya tidak ada yang ditakuti kalau memang DPR-nya baik, DPR benar. Soalnya adalah masyarakat mengabar DPR tidak baik, meminta kenaikan gaji, tunjangan, lalu kemudian persoalan pembahasan undang-undang yang dicurigai oleh masyarakat penuh dengan transaksi politik dan lain sebagainya. Jadi berbagai lembaga survei menunjukkan indeks terhadap DPR itu rendah. Itu bukan sesuatu yang saya omongkan, itu fakta yang disampaikan berbagai lembaga. Dalam konteks itu wajar jika ada protes sosial ke DPR. Nah, ketika itu terjadi, Anda harus membuka diri, bukan menutup dengan pengamanan yang berlapis-lapis. Ya, dalam konstruksi negara demokrasi seharusnya parlemen melihat protes sosial masyarakat adalah kekayaan demokrasi yang harus ditampung, bukan kemudian takut terhadap protes sosial itu. Ini yang menjadi masalah dalam konteks kita kekinian. Yang ketiga tadi kata bahasa Mas Soleh tentang mencegah, Mas, ya, itu bahasa dalam konstruksi rezim negara mahstatu, negara kekuasaan, bukan dalam rezim negara hukum gitu. Dalam rezim negara kekuasaan, setiap protes, masa aksi selalu dianggap sebagai ancaman. Sehingga negara membangun apa yang disebut dengan politik of fear, politik ketakutan. Seolah-olah dengan melibatkan militer, nanti masyarakat takut, masyarakat tidak demo, dan lain sebagainya. Jadi buat saya buat apa? Tanpa militer pun, ada militer pun, mereka tetap akan melakukan protes sosial. Tapi pelibatan militer itu, yang diinginkan oleh kekuasaan adalah membangun politik ketakutan itu. Saya rasa masyarakat tidak akan takut dalam persoalan itu, justru ini akan menjadi bumerang sendiri bagi perlawanan-perlawanan masyarakat. Ketika masyarakat ingin melakukan protes sosial, justru dihadapi dengan upaya-upaya penutupan ruang-ruang tadi dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Sebagai wakil rakyat, menurut saya ini sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Harusnya justru dilakukan desekuritisasi, menormalisasi kondisi dengan melibatkan aparat pengamanan di DPR sendiri, plus juga kepolisian. Itu udah cukup dan lebih dari cukup, nggak perlu melibatkan militer, tugas militer menjaga fungsi pertahanan. Itu. Ya, baik. Kang Oleh, bagaimana nih Kang Oleh? DPR kan rumah rakyat nih, kenapa kemudian kok seakan-akan pengamanannya berlapis-lapis tambah TNI lagi? Bagaimana kalau misalnya mereka ngerasa dibungkam suaranya, semakin membludak nanti, malah justru semakin tidak kita inginkan efeknya seperti itu ke depannya? Kang Oleh? Kang Oleh bisa mendengar suara kami? Audio bisa dibuka, Kang Oleh? Suara di saya gak kedengeran. Oke, kalau sekarang bisa, Kang Oleh? Saya ulangi pertanyaan saya. Oke, sebelum saya ke Kang Oleh, saya mau ke Pak Made terlebih dahulu. Pak Made, ini kan ada kemudian yang kita khawatirkan, TNI semakin meluas fungsinya. Kemarin habis menjaga kejaksaan gitu ya, menjadi kontroversi. Sekarang nambah lagi jaga DPR. Ini apa kabar supremasi sipil dan apa kabar nih TNI yang harusnya bisa inline dengan fungsi utamanya?
Saya kira memang tidak saja di situ, Mas. Saya melakukan riset mendalam soal ini dan apa namanya, dari riset kelihatan bahwa Nggak sekarang kedengeran TNI suara. memang sedang Hah? masuk betul ke dalam wilayah sipil ya, khususnya kembali lagi di pedesaan ya dengan aneka ragam bentuk gitu ya. Babinsa semakin meluas, kemudian apa eh, 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 pelibatan TNI dalam pelaksanaan kebijakan, jadi Gimana? eksekusi kebijakan di banyak Harus lini. keluar dulu ya. Jadi tidak hanya di DPR, Mas, ada di banyak hal, dan saya kira kita kembali kepada zaman lama ya, kepada zaman Orde Baru dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk difungsi. TNI memang tidak ada di lembaga legislatif, Ya. tetapi dengan penambahan batalion teritorial, kemudian ada kompi produksi, TNI menjadi produksi, menjadi produsen, membeli gabah dan lain sebagainya, keterlibatan yang diklaim oleh TNI sendiri sebagai, wah ini kan kegiatan teritorial gitu ya, Pak. Pada hakikatnya ini adalah keterlibatan dalam bentuk kehidupan sipil. Ya, saya beberapa kali ceramah di beberapa tempat gitu, terus kemudian mulai lagi ada seperti tahun 90-an ya, ada perwira polisi, perwira TNI datang di situ dan duduk mendengarkan ceramah, mencatat dan lain sebagainya, mengintimidasi banyak apa namanya, peserta-peserta lain gitu ya. Dan kalau seperti saya biasanya persilahkan mereka berpartisipasi, tapi kemudian tidak ada partisipasi, hanya duduk di sana dan mencatat, dan itu sudah mulai ada. Ya. Saya tidak tahu apa ini tujuannya, dan ini tidak terjadi di DPR saja, ini meluas Oke. ke bidang lainnya. Oke, baik. Saya ke Mas Alaraf lagi. Mas Alaraf, ini kan ada kemudian narasi soal reformasi TNI di sana yang saya dengar juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini maksudnya seperti apa nih, Mas? Apakah juga sama-sama kita harus reformasi TNI di tengah Polri juga saat ini masih belum mulai gitu reformasinya? Ya, transformasi aktor pertahanan keamanan dalam konteks reformasi TNI ataupun Polri adalah sebuah hal yang urgent dalam konteks negara demokrasi. Dalam konteks TNI, tentu kerangka reformasi TNI menginginkan agar militer yang profesional. Makanya kita bersedia merelakan militer untuk diperkuat persenjataannya, membeli Sukhoi, tank Leopard, lalu kemudian membeli kapal dan lain sebagainya. Itu adalah karena kita ingin militer fungsinya menjaga pertahanan. Karena itu diperkuat alutsistanya supaya pertahanan, supaya profesional. Untuk menghadapi apa? Menghadapi ancaman perang dari negara lain, bukan untuk terlibat dalam masa aksi, demo dan lain sebagainya. Nah, dalam kerangka itu, kerangka transformasi militer untuk wilayah itu, untuk membangun profesionalisme. Jadi kalau menempatkan militer di gedung DPR, maka kita bertanya, buat apa kita mendanai sampai membeli Sukhoi, tank, kapal selam, kalau ujungnya untuk menangani masa aksi, Mas, gitu loh. Kita membeli alutsista itu dengan jumlah yang besar untuk apa? Pertahanan, menghadapi apa? Menghadapi ancaman negara lain, dalam rangka apa? Menjaga kedaulatan negara. Bukan menghadapi demo massa. Jadi lagi-lagi berlebihan dan tidak proporsional pelibatan militer di gedung dewan itu gitu. Oke, lagi-lagi baliklah ke fungsi utamanya gitu ya, sebagai alat pertahanan, bukan untuk di dalam negeri. 17+8 itu benar sekali bahwa militer balik wilayah sipil dan kembali ke dalam fungsi pertahanannya sesuai dengan. Oke, saya kembali coba sapa Kang Oleh. Kang Oleh sudah bisa mendengar suara saya, Kang Oleh? Siap, Mas. Ya. Kang Oleh, tadi pertanyaan juga dari Mas Al-Araf bahwa ini kan DPR rumah rakyat gitu loh. Kan kenapa harus ada lapis-lapisan lagi masyarakat bisa masuk gitu. Ada polisi di sana, ada TNI di sana. Ini bagaimana dengan aspirasi masyarakat yang takutnya nih Kang Oleh kalau ketahan terus malah justru membludak dan efeknya tidak kita inginkan? Saya garis bawahi ya. Kalau ada narasi seolah-olah DPR ini takut terhadap aspirasi masyarakat, takut menghadapi masyarakat, saya clearkan di media Kompas ini, tidak ada yang takut, minta maaf. Rakyat DPR 580 ini kan suka ke dapil melakukan reses. Tidak ada ketakutan sama sekali, yang ada malah sebaliknya.
pimpinan sudah melakukan sebuah kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, mengundang perwakilan-perwakilan. Yuk kita diskusi. Apa yang menjadi aspirasi? Tuntutan 17+8 kami hormati, kami sepakat. Oke. Bagaimana agar itu bisa diwujudkan? Kan seperti itu. Reformasi DPR RI sudah dilakukan. Perbaikan-perbaikan di pemerintahan sudah dilakukan dan terus akan dilakukan perbaikan. Jikalau ada narasi kata takut tadi, saya rasa tidak sependapat saya. Karena pada dasarnya kami malah mengundang elemen-elemen bangsa untuk diskusi. Tentu saya rasa masyarakat juga tidak sependapat dengan anarkisme penyampaian aspirasi yang melanggar aturan. Karena yang rugi itu masyarakat itu sendiri. Fasilitas-fasilitas yang punya pemerintah adalah dipakai uang rakyat. Dan itu akan dibangun lagi oleh apa? Oleh uang rakyat sendiri. Coba kalau misalkan salah satu contoh DPR di Sulawesi itu nilainya hampir 200-300 miliar. Kalau misalkan alokasi itu untuk sekolah, untuk bantuan para petani dan yang lain-lain, itu kan akan lebih bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan di sini adalah mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi. Oke, Kang Oleh, yang ingin saya tanyakan lagi tadi kan uang rakyat ada di sana untuk bangun gedung DPR, untuk menggaji DPR di sana juga ada uang rakyat di sana. Gak mau dikasih ruangan khusus ataupun area khusus di dalam halaman DPR untuk bisa mereka menyampaikan langsung aspirasi mereka? Hari ini kan sudah diterima, Pak. Kapan ada demo yang tidak bisa difasilitasi, kan selalu difasilitasi. Tuntutan-tuntutan mereka juga kami respon. Oke, ini yang kami akan awasi terus, Kang Oleh. Semoga tetap didengarkan aspirasi masyarakat melalui channel apapun. Tapi terakhir, saya mau ke Mas Al-Araf dan juga Pak Made. Saya ke Mas Al-Araf terlebih dahulu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh DPR saat ini? Apakah dengan tadi mencegah lebih baik daripada terlanjur terjadi, atau seperti apa yang seharusnya dilakukan DPR saat ini? Ya Mas, ini DPR ini kontradiktif sikapnya ya. Katanya tidak takut, tapi mengerahkan militer, meminta militer masuk. Kalau tidak takut, kurangi kekuatan pasukan di DPR. Cukup aparat keamanan DPR dan polisi, nggak perlu ada militer. Itu pertama. Kedua, katanya memenuhi tuntutan rakyat, faktanya tuntutan rakyat tidak dipenuhi. Misalkan tuntutan 17/8 untuk menarik militer tidak di wilayah sipil, tapi malah membiarkan militer masuk di DPR. Jadi saya menganggap ada kontradiktif dari sikap Dewan yang kemudian ini menjadi masalah soal di kita gitu. Akhirnya orang menganggap wakil rakyat hanya berjanji tapi tidak memenuhi. Realitasnya justru kontradiktif antara yang dibicarakan dengan realitasnya. Jadi buat saya soal pokok kita hari ini adalah upaya mencegah tadi yang disampaikan itu adalah keinginan kekuasaan untuk membangun politik ketakutan atau politik fear kepada masyarakat tuh dengan melakukan sekuritisasi isu dan menjadi isu soal keamanan nasional dan melibatkan militer dalam penanganan itu. Ini bahaya bagi demokrasi. Nah, oleh karena itu ini harus segera dikoreksi karena otoritas untuk persoalan ini ada di Presiden bukan di Menteri Pertahanan dalam mengerahkan kekuatan militer, dan DPR harus mengkoreksi. Terakhir Mas, kalau tadi berkali-kali dikatakan kerusuhan dalam gedung DPR, saya minta harusnya DPR meminta kepada Presiden segera membentuk tim mencari fakta. Mari kita ungkap, kita bongkar semuanya nih. Siapa yang melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan itu secara benar. Buat TPF yang benar, yang independen. Presiden bentuk tim yang investigasi yang independen. Itu kan yang dituntut oleh 17+8 juga. Mari kita cek siapa sesungguhnya yang bermain. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya adalah kemarahan dan protes sosial. Yang melakukan kerusuhan dan kekerasan adalah penumpang gelap. Mari kita bentuk tim TPF. DPR harusnya mendorong ke pemerintah. Kalau tidak berani membentuk tim TPF itu, saya rasa justru masyarakat menduga jangan-jangan yang bermain ini bukanlah masyarakat, tapi dalam level yang lebih tinggi gitu. Baik. Terakhir ke Pak Made, saya singkat saja Pak Made, apa yang harusnya dilakukan sekarang? Apakah harus ditarik pasukan dari DPR, nggak jadi jaga lagi DPR atau seperti apa seharusnya? Saya kira ya itu satu keharusan dan polisi harus mengambil alih.
Polisi itu tuh dananya gede betul, 170-an triliun. Ya, ini dana yang luar biasa besar dan kita tidak mau mereka tidak kerja. Perlengkapan mereka cukup jauh lebih dari cukup. Mereka punya segala-galanya, lebih dari militer dan mereka punya otoritas untuk itu gitu ya. Dan yang terakhir, yang saya kira yang perlu dipahami, sangat perlu kita pahami di sini adalah demonstrasi secara damai maupun kadang-kadang ada kekerasan, demonstrasi dan kerusuhan itu berbeda. Riot, tidak ada semua orang berani membakar kantor polisi. Orang lewat di depan kantor polisi aja orang takut kok. Ya, tidak ada rakyat sipil berani membakar kantor polisi. Kalau ada orang berani membakar kantor polisi dan polisi tidak bereaksi, siapa yang membakar? Itu pertanyaan pertama. Pertama yang harus dijawab. Dan siapa yang membakar ini dan ini kemudian yang menjadi pertanyaan dan mengapa DPR tidak pernah mempertanyakan ini, mengapa DPR tidak pernah bisa membedakan antara demo, penyampaian aspirasi dengan kerusuhan, itu dua hal yang sangat 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 berbeda. Oke. Ya. Dan itu harus dipahami. Oke, bedakan antara kerusuhan dan juga demonstrasi. Lagi-lagi kerusuhan kita tidak ingin, kita harus cegah semuanya, jangan sampai terjadi. Tapi juga jangan sampai ada narasi politik. Pelakunya berbeda, Mas. Oke, jangan sampai narasi membangun politik ketakutan ini kemudian beredar di masyarakat. Dan lagi-lagi yang paling penting kita nantikan bersama adalah kita tangkap siapa dalam kerusuhan kemarin. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Al-Araf, Pak Mahdi dan juga Kang Oleh. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuai polemik setelah beredarnya angket surat pernyataan untuk orang tua siswa. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat angket tersebut. Informasinya sesaat lagi.